Halo men, gimana kabarnya hari ini? Sehat terus ya? Kali ini kita akan bahas kelanjutan keseruan episode sebelumnya. Pada episode sebelumnya terjadi pertarungan antara Sun Wukong dengan Raja Istana Surga Selatan. Dan bersatunya 3 bersaudara murid Tan Sanzang. Sehingga membuat Wirudaka pun memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya. Namun tiba-tiba, di belakangnya ada angin dingin yang datang. Bagaimanakah kelanjutannya? Tonton video ini sampai akhir ya. Terima kasih juga untuk dukungan kalian yang setia menonton video di channel ini. Dan jangan lupa like dan subscribe-nya ya kawan. Oke kawan, kita mulai cerita di chapter ini. Aktifkan imajinasi kalian ya. Pada chapter ini langsung diperlihatkan kalau Wiruduka si Raja Selatan tertusuk dengan bongkahan es tajam dari belakang tubuhnya. Itu membuat semua yang menyaksikannya pun terkejut. Dan Raja Selatan pun bertanya-tanya, siapa yang menyerangnya sampai membuatnya terluka parah dalam sekali serang. Lalu muncullah sesosok naga berwarna biru. Dia adalah sang naga legenda kuno. Dia berbicara kalau dia pernah bertemu 3 dari Raja Surga dulu. Namun sekarang mereka tidak pernah bertemu lagi. Dia pun penasaran bagaimana kekuatan Raja Surga zaman sekarang. Hal itu pun membuat Aosu terkejut karena naga itu masih belum mati. Naga kuno pun dengan tegas mengatakan, "Tentu saja, jika kalian bisa keluar dari neraka, kau kira itu akan sulit bagiku." Sedangkan sang Raja Selatan yang terkena serangan itu pun mengatakan, walaupun tekanan auranya tidak biasa, dia sungguh sudah sesat karena berani menyerangnya dari belakang. Dia pun langsung mengeluarkan semua kekuatan goloknya untuk menebas sang naga. Naga itu pun tidak tinggal diam, dan dia mengeluarkan kekuatannya serta mengaktifkan angin badai raksasa naga tempur miliknya. Jurus itu pun sangat amat dahsyat, sampai-sampai dampaknya dirasakan Tan Sanzang dan murid-muridnya. Tan Sanzang dan murid-muridnya pun mengakui dahsyatnya serangan itu. Aosu yang melihatnya pun merasa takut, karena dia merasa kalau kakek naga itu memiliki jiwa tempur yang sangat besar. Dia seperti monster yang bisa menelan langit dan matahari. Wukong yang menyaksikannya pun berkata, kalau bangsa naga yang pernah ia temui, semuanya penakut. Tapi kali ini dia di tingkat yang jauh berbeda. Tidak lama dari itu, naga itu pun berubah kembali ke wujud manusianya. Dan Aosu pun bertanya-tanya, apakah pertarungannya sudah selesai? Dan gilanya, benar saja naga itu berhasil memenggal kepala sang Raja Selatan dengan sekali serangan. Dia pun menentengnya dan mengatakan kalau Raja Surga Selatan adalah lawan yang cukup kuat karena dia berhasil bermain cukup lama. Semua yang menyaksikannya pun lega karena Raja Surga Selatan sudah tewas. Namun Tan Sanzang berkata, walaupun Raja Selatan sudah tewas, sekarang masalahnya adalah si naga. Dan naga itu pun menghancurkan kepala Raja Selatan dengan api birunya. Lalu berkata kalau mereka semua harus berterima kasih padanya. Dia juga mengatakan padahal dia harus susah payah setelah keluar dari neraka untuk mencari mereka. Tiba-tiba naga itu pun dengan cepat berpindah tempat ke depan Aosu dan berkata dia mau bertanya beberapa hal padanya. Dan dia haruslah menjawab semuanya dengan jujur, karena kalau tidak, naga akan membunuhnya. Huqing dan Wukong yang melihat itu pun langsung ingin menyerangnya. Mereka ingin bertarung membela Aosu. Namun untungnya, hal itu berhasil dicegah oleh Tan Sanzang. Tan Sanzang pun berteriak dan menahan mereka semua. Tan Sanzang berkata, "Stop, semuanya jangan bergerak. Anak-anak, mana sopan santun kalian? Naga kuno hanya ingin bertanya saja. Kalian tuli." Dan Tan Sanzang langsung meminta Aosu untuk menjawab dengan jujur. Perkataannya pun membuat semua berhenti dan Aosu pun mematuhinya. Naga itu pun langsung berkata pada Aosu, kalau dari semua naga yang dia kenal, dia mengira Aosu adalah yang paling lemah. Namun ternyata dia salah. Dan dia bertanya bagaimana dia bisa melakukannya. Aosu yang ketakutan pun hanya bisa bertanya balik kalau dia melakukan apa. Naga itu pun meminta Aosu untuk berhenti berbohong dan mengingatkan kalau waktu itu dirinya berhasil membangkitkan jiwa naga emasnya.
jiwa naga emas itu adalah puncak kekuatan dari bangsa naga. Ausu pun malah bertanya, benarkah dia melakukan itu karena dia sendiri pun tidak sadar? Naga kuno itu pun berkata kalau mustahil Ausu tidak tahu dan bertanya apakah Ausu bisa melakukannya lagi. Dan Ausu dengan masih ketakutannya berkata kalau dia bisa melakukannya, maka dia tidak akan tinggal diam saja menjawab pertanyaannya. Naga itu pun tertawa karena ternyata Ausu hanyalah kebetulan melakukan itu. Dia pun berkata lagi sebenarnya jiwa naga emas Ausu bukan apa-apa baginya. Tapi dia hanya tertarik dengan bakat yang dimiliki Ausu. Dan dia meminta Ausu untuk lebih keras lagi belajar jiwa emas naga itu. Sebelum itu tercapai, maka naga tidak akan membiarkannya mati. Tan Sanzang pun berjanji akan menjaganya. Dan Ausu pun kesal, lalu mengatakan dia tidak mau tahu dengan jiwa naga emas itu. Dan jika dia mau melihatnya, cari naga yang lain saja. Naga kuno pun berkata tidak ada satupun yang bisa mengingatkannya dengan seseorang. Dan dia pun pergi meninggalkan Ausu. Ausu dan Wukong pun mengatakan kalau dia adalah naga yang aneh. Bailong bertanya-tanya, bukankah naga itu sebenarnya ingin mencuri sutra untuk menyembuhkan penyakit anehnya? Dan Xiaoyu pun berkata, kalau itu bagus jika perhatiannya berpindah ke Ausu. Tan Sanzang pun mendekati Ausu dan memberitahu kalau Ausu berhasil membuatnya mengingat seseorang. Dan Ausu pun bertanya dari mana dia tahu. Tan Sanzang menjelaskan kalau mata kakek naga itu tadi memancarkan kesedihan dan juga kekaguman. Jadi pasti dia sedang mengenang teman dekatnya dulu. Dan ada kemungkinan kalau naga kuno itu pun akan mencari Ausu lagi untuk menggantikan teman dekatnya. Dan keuntungannya adalah dia tidak akan mengejar mereka lagi saat ini. Sedangkan di sisi Wukong, dia pun mendekati Xiaoyu dan mengatakan pasti dia sang api sutra. Lalu Wukong berterima kasih padanya. Xiaoyu pun bertanya untuk apa dia berterima kasih. Dan ternyata saat Wukong di jembatan alam baka, ada api yang datang untuk menuntunnya ke jalan yang benar. Karena kalau tidak, maka Wukong akan seperti manusia yang harus melewati proses reinkarnasi, walau dirinya hebat. Xiaoyu pun berkata kalau dia tidak tahu soal itu. Dan Bailong pun mengatakan Xiaoyu terus tertidur selama beberapa hari. Apa dia tidak ingat? Wukong pun dengan santainya sambil memainkan tongkat emasnya mengatakan kalau ciri unik api sutra adalah dia tidak sadar jika sedang melakukan sesuatu. Wukong pun lalu menaruh tongkatnya dan bersumpah ke Xiaoyu kalau dia Sun Wukong akan melindungi Xiaoyu selama perjalanan kembali ke barat. Dan itu pun membuat Xiaoyu berterima kasih ke Wukong. Tiba-tiba Baji pun berlari ke Wukong dan menangis, serta mengatakan kalau sebentar lagi dia akan mati. Dan dia sangat senang sudah bertemu kakaknya Sun Wukong. Wukong pun bingung kenapa Baji berkata seperti itu, padahal dirinya masih terlihat sangat berenergi. Baji pun mengatakan akan sulit menjelaskannya, dan dia tergeletak di tanah sambil berkata dia mati. Namun sayangnya tidak ada yang peduli dengannya saat ini. Mereka semua pun meninggalkan Baji dan melanjutkan perjalanannya. Dalam perjalanan pun, Wukong menceritakan kalau dia menemukan mahkota emasnya di pantai, dan bukankah itu adalah takdir. Sedangkan Baji masih saja berteriak memanggil mereka. Tan Sanzang pun menyetujui kalau itu yang dinamakan takdir, dan memperkenalkan adik seperguruan terbarunya, Bailong. Wukong pun bertanya ke Bailong apakah dia sudah tahu aturan selama di perjalanan. Bailong pun berkata kalau dia sudah mengingatnya semua. Xiaoyu juga memberitahu kalau mereka juga memiliki seekor harimau. Wukong pun sangat senang mendengar itu semua, karena menurutnya perjalanan akan menjadi seru dengan banyak anggota di kelompoknya. Tapi Ausu pun terlihat tidak senang dengan itu. Sedangkan Baji terlihat mau tidak mau mengejar mereka karena tidak dihiraukan. Dan Tan Sanzang pun bertanya apakah dia masih tidak mau menceritakan situasi yang dialaminya. Akhirnya Baji pun meminta pertolongan kepada sang guru. Namun sayangnya adegan pun berpindah ke negeri di balik awan. Di sana terlihat naga kuno kembali pulang ke rumahnya.
dan disambut oleh burung raksasa. Burung itu digambarkan berwarna merah, dan burung itu berkata kalau dia sudah lama menunggunya, dan kakek naga pasti habis pergi dari dunia manusia. Ternyata ini 3 sosok yang tercipta di awal sutra muncul. Dewa kuno, naga, dan burung raksasa. Burung itu pun mengkhawatirkan kakek naga itu dengan berkata, bukannya aura di dunia manusia membuat dirinya sakit. Namun sang naga mengatakan dia tidak perlu cemas, karena dia hanya sebentar saja ke sana. Burung itu pun sudah membawakan banyak makanan untuk kakek naga, dan kakek itu berterima kasih. Lalu, dia memberikan teh ke kakek naga dan menanyakan apa yang membuat kakek naga senang setelah kembali dari dunia manusia. Kakek itu pun mau menceritakan, tapi dia takut nanti burung raksasa tertidur mendengarkannya. Burung itu pun berjanji untuk tidak tidur. Lalu kakek itu pun menceritakannya, dan benar saja dugaan Tan Sanzang. Ternyata kakek itu senang karena sudah bertemu dengan jiwa naga emas, dan itu sangat mirip dengan teman lamanya. Burung itu pun berkata, pasti itu adalah naga kuno yang sudah meninggal. Kakek naga kuno itu pun membenarkan perkataannya. Dan chapter ini pun selesai. Terima kasih ya sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Tonton juga keseruan kelanjutan episodenya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.